Hari ini pengacara Barada Eliezer dijadwalkan bertemu dengan para komisioner Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Eliezer mengajukan diri sebagai justice kolaborator untuk mengungkap kasus kematian Brigadir Yosua. Setelah mengungkapkan keterangan baru kepada penyidik Barreskrim pada Sabtu lalu, Barada Eliezer siap menjadi justice kolaborator. Eliezer juga meminta perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK. Informasi lebih lengkap akan disampaikan langsung dari kantor LPSK oleh jurnalis Kompas TV Asri Gunawan. Asri, jadi bagaimana mekanismenya sampai perlindungan sebagai justice kolaborator nantinya bisa diperoleh oleh Barada Eliezer? Ya, selamat siang Paskalis dan saudara. Mekanisme yang harus dilalui oleh Barada Eliezer untuk mendapatkan persetujuan terkait dengan justice kolaborator ini yang pertama yaitu pengajuan ataupun juga permohonan dari pihak Barada Eliezer yang memang rencananya hari ini akan disampaikan oleh tim kuasa hukum Barada Eliezer. Kemudian juga nanti ada proses asesmen ataupun juga pemeriksaan oleh tim dari LPSK termasuk dari tim psikologi. Nah, pemeriksaan ini pun sudah dilakukan yang mana juga dari jubir LPSK telah menyebutkan bahwa telah menemui Barada Eliezer sebanyak 5 kali dan juga telah melakukan asesmen sebanyak 3 kali. Nah, terkait dengan asesmen ini juga Barada Eliezer sempat memberikan keterangan yang kita tahu pada pemeriksaan awal Barada Eliezer menyebutkan bahwa ada baku tembak dalam kejadian tersebut. Namun pada keterangan terbarunya tidak ada baku tembak dalam kejadian tersebut. Hal ini menjadi sesuatu keterangan dari Barada Eliezer yang cukup tidak konsisten yang memang ini menjadi PR untuk LPSK untuk menelisik ataupun juga memeriksa lebih dalam terkait dengan hal ini. Kemudian juga tadi jubir dari LPSK Ruli Novian telah menjelaskan terkait dengan bagaimana tahapan ataupun juga mekanisme yang harus dilalui oleh Barada Eliezer untuk memperoleh justice kolaborator. Berikut kita dengarkan terlebih dahulu pernyataan ataupun juga penjelasan dari jubir LPSK Ruli Novian terkait dengan tahapan atau mekanisme justice kolaborator. Sampai dengan saat ini kita belum melakukan pemeriksaan terhadap keterangan yang terbaru. Tetapi kita sudah mengagendakan secara resmi untuk bertemu dengan Barreskrim ya dalam hal ini sebagai penyidik di hari Selasa besok proses JC. Tetapi kan kita sudah punya keterangan atau informasi-informasi lain sebelumnya. Nah, keterangan dan informasi lain itu jadi bahan LPSK untuk juga menindaklanjuti jika nanti ada permohonan sebagai justice kolaborator oleh si begitu. Seperti yang kita tahu, sampai saat ini pun dari tim LPSK masih menunggu kehadiran dari tim kuasa hukum Barada Eliezer dan kami pun tadi sempat mengkonfirmasi kepada tim kuasa hukum Barada Eliezer bahwa hari ini memang tim kuasa hukumnya akan mendatangi LPSK untuk mengajukan justice kolaborator terhadap Barada Eliezer. Namun Barada Eliezer sendiri tidak ikut dalam agenda hari ini untuk mengunjungi LPSK dan seperti yang kita dengarkan tadi pernyataan dari jubir LPSK Ruli Novian bahwa besok rencananya LPSK akan mendatangi tim penyidik dari Barreskrim Polri, kemudian juga nanti akan langsung menemui Barada Eliezer. Paskalis. Asri, lalu apa sebenarnya kelebihan yang bisa diperoleh oleh tersangka kalau dia memutuskan menjadi justice kolaborator? Kelebihan yang akan diperoleh oleh tersangka apabila dirinya menjadi justice kolaborator ini ada 3. Yang pertama perlindungan, kemudian ada pengakuan khusus, dan yang ketiga yaitu penghargaan. Terkait dengan perlindungan ini memang sudah diberikan oleh LPSK, ini terkait dengan makanan, kemudian juga tempat ditahannya tersangka tersebut, kemudian juga nanti ada pengakuan khusus, dan yang terakhir ini terkait dengan penghargaan. Penghargaan ini berupa keringanan tuntutan, yang mana ini bukan menjadi wewenang dari LPSK, yang mana LPSK ini hanya memiliki wewenang sebagai memberikan perlindungan terhadap tersangka, kemudian juga memberikan rekomendasi kepada hakim ataupun juga nanti di proses persidangan. Nantinya yang akan menentukan tuntutan ataupun juga keringanan tuntutan terhadap tersangka yang dalam hal ini adalah Barada Eliezer nantinya akan ditentukan ataupun juga diputuskan langsung oleh hakim. Berikut juga penjelasan lengkap dari jubir LPSK Ruli Novian terkait dengan kelebihan yang diperoleh oleh tersangka apabila dirinya menjadi seorang justice kolaborator. Ditetapkan atau berperan sebagai justice kolaborator, itu ada 3 hal utama yang mereka terima. Perlindungan, perlakuan khusus, dan penghargaan. Perlindungan, tentu kita punya skema perlindungan, sampai hal-hal yang misalnya mengamankan makan, pemisahan ruang tahanan, splitsing berkas atau pemisahan
berkas perkara ya dalam konteks perlakuan khusus. Yang kedua adalah penghargaan terhadap yang bersangkutan atas keterangannya. Keterangannya jika nanti bisa membongkar atau membantu penyidik membuktikan adanya keterlibatan pihak lain misalnya, kemudian dan itu konsisten sampai pengadilan, tentu dia akan mendapatkan penghargaan. Penghargaannya apa? Dituntut ringan dan dijatuhi hukuman yang lebih ringan dari pelaku lainnya. Itu diatur di Undang-Undang 31 2014. Seperti yang kita tahu, tadi juga sudah dijelaskan oleh Jubir LPSK Ruli Novian terkait dengan kelebihan apa saja yang akan diperoleh oleh tersangka, dalam hal ini adalah Barada Eliezer, apabila dirinya menjadi justice kolaborator. Nah, ini yang kita tunggu nanti bagaimana kesaksian ataupun juga keterangan yang diberikan oleh Barada Eliezer terkait dengan kronologi kejadian yang terjadi pada 8 Juli lalu. Dan ini yang perlu dicatat adalah kesaksian dari Barada Eliezer yang kalau kita lihat selama ini memang cukup berubah-ubah. Nantinya memang LPSK membutuhkan keterangan yang bisa dipertanggungjawabkan, dan tentunya Barada Eliezer harus memberikan keterangan yang konsisten dan juga bisa dipertanggungjawabkan agar dapat mengungkap tindak pidana yang terjadi pada 8 Juli lalu yang menyebabkan tewasnya Brigadir Yosua. Paskalis. Azri Gunawan, terima kasih melaporkan langsung dari kantor LPSK.